Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang instruksinya untuk X. Nah, ini cuma untuk translate. Untuk translate itu dibutuhkan, dalam kasus ini dibutuhkan default segmentnya adalah TS, kemudian offsetnya itu dibentuk dari atau effective address ya, offset atau effective address-nya itu dibentuk dari BX ditambah dengan KL. Ya, jadi kita misalnya ada memori yang kemarin tadi sudah coba ya. Misalnya kita ingin mengambil nih, berdasarkan tabel, saya ingin mengambil BX-nya 140, AL-nya 20. Kita jumlahkan di sini 160 ya. Jadi totalnya kan BS 160. Nah, kita lihat sekarang BS 160 itu nilainya berapa? Jadi kasus kita misalnya yang tadi mana nih ya? Ini 160. 160 nilainya misalnya 38. 38 di sini, maka hasil dari X-lat tadi, X-lat, itu adalah 38. Ya, jadi itu adalah cara kerja dari X-lat. Kemudian input dan output. Di mikroprosesor, seperti di general mikroprosesor yang kita lihat di awal kuliah dulu ya, itu berarti bahwa selain mengakses memori, itu mikroprosesor juga harus mengakses input dan output ya sebagai dunia ya. Jadi input output itu sebagai informasi yang diambil dari dunia, bisa lewat Ethernet, bisa lewat keyboard, ya, outputnya bisa dikirim via via printer, bisa mendapat input dari scanner dan lain sebagainya ya. Dunia-dunia itu adalah dunia input yang harus juga bisa diakses oleh cuman dia prosesnya akan lambat ya. Input output itu jauh lebih lambat lagi dibandingkan dengan kita mengakses memori. Jadi untuk itu mikroprosesor biasanya punya teknik sendiri ya, untuk mengambil data-data yang berbasis input output. Dia tidak sama caranya mengakses memori. Dan beda antara memori dengan input. Tetapi di mikroprosesor pasti disediakan jalur in dan jalur out. Secara umum instruksi in dan out itu hanya seperti ini. Jadi kalau in itu referensinya harus kita lihat mikroprosesor ya. Mikroprosesor mendapat masukan. Jadi bukan programmernya ya, tetapi mikroprosesor. Di mikroprosesor dia akan mendapat input. Nah, berarti supaya dia bisa dapat input, maka dia akan mengirimkan informasi port berapa yang ingin dibaca. Ya, jadi port berapa yang ingin dibaca, lalu hasilnya akan disimpan di akumulator. Sedangkan output itu mikroprosesornya mengeluarkan output, entah itu byte, word, atau informasi yang lain ya, yang lebih besar. Nah untuk itu out itu formatnya adalah akumulator dikirim ke port. Akumulator dikirim ke port. Ini contohnya. Jadi kalau input itu nanti uh, dia akan tanya port berapa ya, port berapa. Nah portnya itu kita tuliskan di sini. Tujuannya adalah register ya, jadi selalu disimpan di register. Registernya kalau nggak salah itu bisa AL, AX. Jadi bisa tinggal berapa bit gitu, AL atau AX. Kalau 32 bit ya berarti EAX, kalau 64 bit berarti RAX. Nah, itu in ya. Jadi targetnya adalah register. Sedangkan informasi yang di sebelah kanannya ini adalah alamat dari portnya. Nah, kalau lebih besar dari 60 atau lebih besar dari FF bagaimana? Kalau lebih besar dari FF, alamatnya harus disimpan di register DX. Ya, jadi ini semacam indirect address-nya untuk akses port register DX. Nanti hasilnya sama. Jadi misalnya kita input AL, DX. Ya, jadi kalau 1, 2, 3 bisa pasti sama. Input AL, DX itu artinya port yang kita ingin akses itu adalah port 1000 dan datanya nanti berupa 1 byte saja disimpan di
register child. Ya, itu informasi yang diambil misalnya dari keyboard misalnya ya, atau dari keypad, atau dari mouse, atau dari ya sembarang input output nah, ya, diambil. Lalu selain input output itu ada address object. Nah ini fungsinya dipakai untuk mengambil informasi pointer sebetulnya. Jadi informasi pointer dari memori tertentu. Nah informasi nilai dari memorinya ini ya, nilai dari alamatnya memori ini itu yang diambil dan disimpan ke register. Default segmennya adalah DS. Kalau LDS bagaimana? Kalau LEA itu hanya efektif address-nya saja, offset-nya saja. Sedangkan LDS itu ditambah. Jadi selain offsetnya, dia juga menambah meminta masukan untuk DS-nya. Jadi yang diambil itu adalah informasi DS dan informasi dari offsetnya. Dan itu nanti disimpan atau di load ya, ke register DS dan satu lagi ke register yang ditunjukkan di operan dari DS ini. Kalau LES itu hampir sama dengan LDS. Jadi ngambil informasi dari memori, lalu 2 byte dari ordernya disimpan di segmen, 2 byte low ordernya disimpan di register 16 bit. Ini contohnya misalnya. Ya. Lea alamat 100. Ya. Lea BX, 100. Ini artinya adalah 100-nya ini yang dikopikan ya. Sebagai effective address atau direct address ini dikopikan atau disalingkan ke register BX. Jadi nanti akhirnya BX sama dengan 100. Kalau ini jadi misalnya 1234 misalnya, maka BX akan menjadi 1234. Nah, kalau gini sekarang, BX kan sudah 100 nih. BX 100 ditambah dengan 100, maka Lea BX, maka BX-nya akan menjadi 200. Nah, kalau SI, 10, nah, Lea BX ditambah SI tambah 1. Berarti 1 ditambah 10 ditambah dengan BX-nya 200 ya. Jadi menjadi totalnya 211. Itu fungsi dari Lea. Ya. Jadi dia mengambil load effective address atau offset. Lalu untuk LDS sekarang. LDS di sini. Ini sama, cuman informasinya sekarang diambil dari memori alamatnya, bukan dari effective address dari registernya. Jadi misalnya kita ingin mengambil nih LDS BX, 100. Jadi nanti kita mengambil 4 byte. 2 byte di high order diletakkan di DS, 2 byte low order, artinya yang bobotnya kecil, itu nanti disimpan di register BX. Dan kita lihat sekarang, alamat 100 ya. 100 karena 4 byte, maka kita butuh 4 alamat. 100, 101, 102, dan 103. Nah, yang high order yang mana? 102 dan 103. Nah, informasi yang di LDS berapa? Ya, LDS adalah 0403. Ini. Karena kita mengacu pada detail Indian. Nah, sedangkan di low ordernya yang akan disimpan ke register mana ini? BX ya. BX itu nanti akan berisi 0200. Ya, jadi ini adalah kasus untuk load data segmen dan register speed atau global. LDS, LES itu sama, cuman targetnya sekarang bukan DS tetapi ini diganti dengan DS. Kemudian untuk flag transfer, jadi ini tujuannya apa? Tujuannya kita perlu misalnya ya mengubah-ubah nilai flag atau kita perlu menyimpan informasi flag. Biasanya kalau kita masuk ke suatu prosedur atau membuat prosedur atau interrupt, itu biasanya flag-nya itu juga ikut disimpan. Jadi supaya apa? Program kita ini nggak ngaco gitu ya. Nggak ngaco karena flag-nya sudah berubah waktu terjadinya event. Ini harus disimpan. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada dua macam nih, load dan store. Tapi di sini hanya dibagi menjadi AH saja ya, sebagai tempat menyimpannya. Jadi, menyimpannya itu register AH,
mengambilnya juga lewat register AHA. Jadi contoh di sini kita ingin mengisi register AHA dengan data pada register flag. Nah, register flag tadi sudah ditunjukkan tadi ya, audit SZ APC tadi. Nah, audit SZ APC itu kan flag-flagnya. Itu bisa disimpan, tetapi hanya 8 bit raw order saja yang diambil. Ya, jadi sekali lagi ini hanya 8 bit nomor saja yang diambil, disimpan di register AHA. Sedangkan store AHA itu mengembalikan dari register AHA untuk dikembalikan ke register flag. Yang diambil apa flagnya? SZAPC. Jadi ini SZAPC. Karena hanya 8 bit order. Nah, kalau kita butuh lebih panjang, bagaimana caranya? Salah satu cara adalah dengan menggunakan push flag. Karena register flag itu kan 16 bit atau 2 byte. Ya, register flag itu ada 16 bit atau 2 byte. Nah, dengan menggunakan push flag, itu kita bisa menyimpan 2 byte sekaligus. Nah, lalu pop flag itu kita bisa mengambilnya sebanyak 2 byte. Ya, otomatis flag apa saja yang berubah? Flag yang berubah tentu saja adalah ini harusnya audit SZAPC. Ini SZAPC. Lalu untuk aritmatika nih, instruksi berbasis aritmatika. Nah, untuk mengetahui instruksi berbasis aritmatika, kita perlu tahu konsepnya ya tentang signed binary, unsigned packet desimal, unsigned packet desimal. Dan hasil operasi aritmatika itu pasti akan mengaruhi O, S, Z, A, B, C. Ya, jadi operasi aritmatika itu akan mempengaruhi O, S, Z, A, B, C. Nah, ini contohnya yang sudah dibahas minggu lalu, itu 8 bit, ya, 8 bit sign binary integer. Jadi kalau kita punya integer, bilangan bulat, ya, 8 bit saja, atau 1 byte, itu bisa kita buat menjadi bilangan bertanda. Itu sudah kita pelajari barangkali di entah digital atau di sistem digital. Ya. Pada intinya adalah 1 byte itu sebetulnya kan merepresentasikan angka dalam hexadesimal 00 sampai FF. Umumnya kita hanya menggunakan dia sebagai bilangan bulat, ya, bilangan positif maksudnya. Dan bagaimana caranya supaya dia menjadi bilangan bulat negatif? Itu tekniknya biasanya menggunakan tus komplement. Ya, tus komplement itu biasanya kita bagi tengah-tengah separuh dari 0 sampai ya separuhnya 127 ya. Kemudian dari min 1 sampai min 128 atau dalam hexadesimalnya positif itu dari 0 sampai 7F, negatif dari min 1 sampai 80 hexa. Ya, 80 hexa itu minus 128. Kalau kita menghasilkan nilai misalnya positif 130. Nah, batas di sini itu hanya 127. Jadi kalau positif 130 maka akan muncul over. Ya, makanya di flag tadi itu ada satu flag namanya OV. Ya. Di overflow-nya dia akan bernilai 1. Ya, kalau dia hasil penjualan atau pengurangan itu lebih dari batasnya. Kalau dia dianggap sebagai sign binary. Dianggap ya standar. Karena kita bisa menganggap satu operasi itu bilangan positif ini bisa juga kita anggap sebagai positif negatif. Nah, kalau 16 bit itu rentangnya dari sekian sampai sekian, minus 32.000 sampai plus 32.000. Kemudian kalau 32 bit atau 64 bit, ya silakan nanti dilihat di referensinya ya, sekitar 10 miliar dan satu kali bilangannya lebih gila. Kalau bilangannya unsigned, itu berarti positif saja ya. Kita mengasumsikan bilangan yang kita proses itu hanya bilangan positif, maka dia hanya dari 0 sampai 255 atau 0 sampai FF di dalam desimal. 16 bit tak bertanda dari 0 sampai 655 atau dari 0 sampai. Jadi khusus ya untuk bilangan-bilangan seperti ini itu hanya untuk melayani unsigned binary ya, bilangan positif saja, bulat positif. Kemudian ada bilangan unsigned packet desimal. Jadi dia tak bertanda di packet dalam 1 byte. Dimaksudkan untuk merepresentasikan 2 digit bilangan desimal. Jadi
dua digit desimal, misalnya angka 15, 34, 7 misalnya ya, itu bisa kita representasikan dalam satu byte saja. Tapi representasinya contohnya di sini ya, 45 misalnya. 45 ini kalau kita tulis dalam 45 heksa, itu dalam binarnya itu sebetulnya dalam 69 desimal. Tapi kalau format ya, instruksinya itu menganggap dia sebagai unpacked desimal, maka 45 ini akan tetap dianggap sebagai 45 desimal. Nah, jadi bukan 69, ini tergantung instruksinya gitu ya. Instruksinya hasilnya adalah unsigned packet desimal, ya, maka kita akan mengasumsikan dia sebagai 45. Nanti ada contoh-contohnya di belakang. Demikian pula untuk yang unsigned unpacked desimal. Kalau ini bilangan tak bertanda tak dipaket dalam satu byte. Maksudnya adalah dia hanya merepresentasikan satu digit bilangan desimal. Jadi misalnya 05 ya, jadi depannya biasanya akan bernilai 0 di sini. Ini hanya merepresentasikan satu digit saja. Ini disebut dengan unsigned, unpacked, unpacked. Kalau yang di sini pack desimal. Kalau yang di sini unpacked. Nah, kalau unpacked depannya dikasih 0. Tujuannya apa? Supaya kalau kita ingin membuat yang menjadi bilangan ASCII, tinggal kita tambah dengan angka 30. Di angka 5 supaya jadi ASCII bagaimana? Tambah saja dengan 30 heksa. Atau diorkan ya, diorkan dengan 30 heksa. Nah, sekarang kita lihat operasi penambahan dan perkalian ya, sebagai contoh. Nanti yang lain-lain pengurangan dan pembagian silakan dilihat. Untuk operasi penjumlahan misalnya add dan add with carry. Bedanya apa nih? Ini operasi penjumlahan biasa tanpa tergantung dari carry. Nah, carry flag-nya ini dia nggak dihitung lah, dianggap. Tapi kalau ADC itu carry flag-nya ditambahkan nilai dari carry flag-nya. Flag yang berpengaruh OSZ ABC. Di sini sama ya, OSZ ABC. Increment ini juga OSZ ABC. Increment artinya register atau alamat tujuan itu akan ditambah dengan 1. Nah, operasinya bisa byte atau bisa word. 1 byte atau 2 byte. Lalu ini contohnya nih. AX, FFFF. Kalau BX sama dengan 1, saya tambahkan AX tambah BX, maka register flag-nya seperti apa? Nah, register flag-nya seperti apa? Nanti Anda bisa lihat bahwa ada beberapa register yang pasti akan berubah. Lalu kita increment AX, set carry dengan 1, add AX, 0. Ya, jadi ini tujuannya adalah set carry flag sama dengan 1. Lalu kalau AX-nya itu nilainya adalah 1 di sini, lalu kita tambah dengan 0, jangan dianggap 1 ditambah 0 saja ya, karena dia ADC, maka kita harus lihat nilai dari carry flag-nya. Kalau carry flag-nya 1, berarti carry flag ditambah AX ditambah 0, dan nilainya sama dengan 2. Kemudian untuk operasi yang lain itu hanya adjustment. Adjustment tujuannya untuk disesuaikan kemana, ke ASCII atau ke desimal biasa. Nah, kalau operasi AAA itu adalah penyesuaian ASCII untuk penambahan. Nah, jadi misalnya seperti ini, saya ingin menambahkan angka 45 dalam ASCII dengan ASCII 9. Nah, ASCII 45 ditambah 9 harusnya kan 54 ini. Ya, operasinya ini tetap saya tulis dalam hexadesimal. Hexadesimal 34, hexadesimal 35, ini hexadesimal 39. Saya lakukan operasi penjumlahan ini. Hasilnya berapa? Nah, hasil hexadesimalnya adalah 3463. Lalu saya tambahkan AAA, tujuannya apa? Supaya hasilnya unpacked desimal di sini, dan yang di sini dia akan nambah sendiri. Ya, jadi karena ini kan lebih besar dari 9 ya, dia akan menghasilkan penambahan di depan. Jadi itu tujuan dari AL. Loh, Pak, ini AL-nya kan masih 04, Pak. Ya, jadi 04 ini kalau kita perlu ASCII lagi, tinggal tambahkan dengan 30 bisa menjadi 34. Jadi nanti totalnya adalah 35, 34, atau 54. Jadi cocok ya. 45 ditambah 9, hasilnya adalah 54 desimal.
ASCII, tapi ya cara kita menulisnya ASCII. Kenapa ASCII? Karena ASCII itu kalau zaman dahulu printernya itu masih dot matrix, itu dia mintanya dalam format ASCII. Jadi data yang harus kita kirim itu dalam format ASCII. Kemudian decimal adjust after addition. Ini penyesuaian desimal untuk penambahan. Nah, operasinya seperti ini. Ini kita anggap sebagai bukan ASCII 5 ya, tetapi ini angka 35 ditambah dengan 46 desimal ya. Tapi kita menulisnya tetap dalam bentuk hexadesimal. Kalau kita jumlahkan, maka nilainya adalah 7B. Ini kan bukan desimal. Nah, nilai desimal aslinya kan harusnya 81. Supaya jadi 81 bagaimana? Tambahkan satu instruksi decimal adjust after addition. Ya, dengan cara seperti ini, maka penjumlahan ini akan menjadi 81. Dan AL akan berubah menjadi 81 hexadesimal. Jadi formatnya masih dianggap sebagai. Jadi kalau data-data yang kita masukkan itu dalam desimal dan kita ingin prosesnya dalam desimal, maka kita bisa menggunakan instruksi-instruksi bantu ya. Jadi kita tidak perlu membuat konverter sendiri. Kemudian pengurangan. Nah, ini silakan dibaca sendiri untuk pengurangan. Yang istimewa di pengurangan contohnya adalah negate dan compare ya. Compare negate ya. Negate itu membuat sebuah bilangan menjadi negatif dengan cara tus komplement, dijadikan angka tus komplement. Sedangkan compare itu membandingkan dua operan. Ya, inti compare itu sebetulnya adalah dikurangi. X dikurangi Y, tetapi hasilnya tidak disimpan, hanya mempengaruhi register flag-nya saja. Tujuannya untuk apa? Biasanya compare itu akan diikuti dengan jam, ya, jam berkondisi di sini. Misalnya di sini adalah jam if not equal. Misal move AH,3 compare AH,3. Berarti kan AH itu nilainya sama ya. Karena equal, maka dia nggak jam. Kalau nggak jam, berarti dia akan lanjutkan instruksi di bawahnya. Dan kalau jam, maka dia akan lompat ke alamat yang tadi operan jam. Ini ASCII adjust, decimal adjust hampir sama dengan penjumlahan. Sekarang perkalian. Operasi perkalian misalnya 8 bit dikali 8 bit itu hasilnya akan 16 bit. Jadi kalau operasi perkalian 8 bit itu selalu melibatkan register AL dikali sembarang nih ya, sumbernya bisa memori, bisa juga terbuat atau disimpan di register. Lalu hasilnya disimpan di mana? Kalau cuma 8 bit dikali 8 bit, hasilnya akan disimpan di register X. Dan kalau 16 bit, 16 bit dikali 16 bit, itu hasilnya adalah 32 bit. Satu register saja kan tidak cukup, perlu dua register. Nah, registernya yang digunakan adalah DX sebagai bobot yang tingginya, AX bobot rendahnya. Nah, ini untuk operasi mul atau multiplication itu hanya berlaku untuk bilangan positif. Dan kalau bilangannya itu saya pengen positif dan negatif, bagaimana? Gunakan yang sign. Instruksinya adalah imul, ya, imul, sign multiplication. Secara prinsip hampir sama di sini. Hanya saja operasinya sekarang dianggap sebagai operasi bilangan bertanda, ya, operasi bilangan bertanda. Kemudian AAM ini adalah ASCII adjust after operasi perkalian. Jadi dia membagi nilai dari sini, AX misalnya, itu dibagi dengan 0A. Dibagi dengan 0A, lalu hasilnya disimpan di AH. Ini agak hati-hati ya, kalau hasil perkalian di sini, kalau ingin Anda bagi 10, tujuannya apa Pak? Dibagi 10, tujuannya kita ingin mengubahnya kembali desimal. Intinya sebenarnya ingin kita ubah dari hasil perkalian hexadesimal di sini menjadi desimal lagi. Nah, jadi itu caranya kan tinggal dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Ini operasi perkalian, mul 8 bit. Kalau 8 bit dikali 8 bit, hasilnya adalah 16 bit. Sama seperti kita mengalihkan satu digit, misalnya angka 9, dikali angka 9, maka maksimumnya kan dua digit. Ya, 99 dikali 9 sama dengan 81. Sama dengan perkalian. Jadi kalau 8 bit dikali 8 bit, hasilnya adalah 16 bit. Contoh di sini misalnya
Yang kedua saja ya, 16 bit. 16 bit dikali 16 bit, hasilnya pasti 30. Mul CX, 100 mul CX. Ya, jadi CX ini akan dikali dengan apa? CX akan dikali dengan AX. Jadi AX akan dikali dengan CX. Hasilnya disimpan di mana? AX sebelumnya berapa? 0220 dikali dengan 100, maka 022000 ya. 2000 kan belakangnya 00. Nah, 2000 bobotnya yang rendah disimpan di AX, sedangkan bobot yang tinggi di sini disimpan di TX. Ya, kita bisa juga menggunakan mul selain register, kita bisa menggunakan memori. Cuman harus dipastikan ya, operasinya byte atau word. Word dituliskan word pointernya. Nah, untuk pembagian silahkan dilihat sendiri. Kemudian convert byte to word, ini hanya memperpanjang saja. Jadi misalnya data kita itu byte, ingin kita ubah menjadi word, ya, 1 byte menjadi 2 byte. Caranya bagaimana? Gunakan aja CPW. Dia akan mengubah dan tandanya tidak berubah. Jadi misalnya kalau bilangannya negatif, dia akan tetap negatif. Kalau dia positif, dia akan tetap positif. Untuk CWD sama dengan CPW. Hanya saja ini mengubah menjadi byte to word, ini word to double word. Jadi dari 16 bit menjadi 32. Dari 2 byte menjadi 4 byte. Dan 2 bit dan 4 byte. Ini contohnya, misalnya kita punya bilangan positif 34, kemudian kita jalankan CBW, ya tinggal ditambah aja 00 di depannya, karena bilangannya kan positif. Tapi kalau bilangan kita itu misalnya 80 heksa, lalu kita jalankan CBW, maka karena di paling ujung kiri itu nilainya adalah 1, berarti kan bilangan ini negatif. Karena dia bilangannya negatif, maka depannya kan ditambah 1, bukan 0 di atas. Karena kalau di atas ini kan depannya kan 0 ya, positif. Maka di sini ditambah 0 semua. Tapi kalau dia depannya 1 atau negatif, maka depan ini akan ditambahkan 1, 1, 1. Kemudian instruksi logika, ya. Instruksi logika itu ada AND, OR, XOR, test, NOT. Secara prinsip N, H, N, A, L, maka dipengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi register tujuannya di sini dan juga mempengaruhi flag-nya. Kalau tes bedanya apa dengan N? Tes itu sebetulnya N. Bedanya adalah tes tidak mengubah register tujuan. Di register D ini tidak akan berubah. Beda dengan N. Nah, kalau N ini pasti akan berubah, tapi kalau tes itu D tidak berubah. Jadi tes itu hanya mengubah flag, kalau N itu mengubah flag dan mengubah register. Not sekarang. Ya, not itu hanya membalik saja. Jadi misalnya 81, kalau kita notkan, dia akan menjadi 7. Kita punya angka 81 enggak ada ya. Jadi misalnya seperti ini. 80 ya. Kalau kita notkan, maka depannya ini akan jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Atau ones complement istilah. Itu kalau kita notkan. 1 berubah jadi 0, 0 berubah jadi 1. Kemudian ini untuk N. Karena 100-nya misalnya 30, bagaimana kita meng-N-kan 7E dengan 30. Ya. Sesuatu yang kita N-kan dengan 0, jadi di sini nilainya akan 0. Tapi kalau 3, dan kita harus lihat bit-bitnya. Bit untuk 7 itu kan 0, 1, 1, 1. Dan kan 3 itu 0, 0, 1, 1. Jadi kalau kita N-kan, nilainya adalah untuk OR, XOR, kemudian untuk S. Ini contohnya untuk NOT. Kalau dia awalnya 0, setelah instruksi NOT, dia akan berubah menjadi 1. Kalau awalnya ada 1, setelah instruksi NOT, dia berubah menjadi 1. Ini instruksi NOT, misalnya. NOT AL.
maka dia akan diubah dari contoh sini 0, 0, 1, 1, dia akan berbalik ini. Bitnya dari 0 jadi 1, 1 jadi inverted. N, kita lihat tabel kebenarannya, N itu seperti dikali. Ya, dikali saja. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 1. Jadi kalau seperti ini, kita kalikan jadi 1 kali 1, 1 kali 1, 1 kali 1, 0. 1 kali 1, 1 kali 0, 0. 0. Or itu kita jumlahkan, tapi maksimum nilainya adalah 1. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 1, harusnya kan 2 ya. Jadi karena maksimumnya 1, maka kita tuliskan di sini adalah 1. Ini contohnya ya. 1 tambah 1, berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. XOR. Nah, kalau XOR itu banyak dipakai di operasi-operasi untuk mendeteksi parity bitnya itu genap atau ganjil. Ya, kalau ganjil maka dia akan bernilai 1, kalau genap dia akan bernilai 0. Jadi kalau lihat di sini genap maka dia 0, kalau ganjil kita jumlahkan ya 1, 1, kan ini 1, 1, di sini genap, namanya itu tabel kebenaran untuk XOR. Tes. Ya, kalau XOR itu banyak digunakan untuk mengubah bit di operasi data encryption. Kemudian tes, ini seperti yang tadi saya sebutkan, dia hanya mengenali register flag-nya, tapi dia tidak mengenali register tujuan. Ya. Aplikasinya sekarang, kapan kita menggunakan N? Ya, N misalnya contoh di sini dipakai untuk menghapus, ya, atau menghapus atau membuat bit kelima itu menjadi 0. Nah, gimana caranya? Cara paling gampang adalah kita kalikan dengan 1, 1, ini bit kelima ya. Bit kelima mau kita nolkan, oke. Bit kelima kita beri 0, yang lain kita bisa. Pasti kalau kita punya angka seperti ini, ya, 0, 1, 1 dikali dengan angka yang di sini, akan nilainya adalah menjadi 0 kali 1. 0. 1 kali 1. 0 kali 1. Ya, 0 kali 1 dia menjadi. Ya, artinya kita meng-clear bit kelima. Yang lain mengikuti data asli. Aplikasi yang kedua, ya, dia dipakai untuk mengkonvert bilangan unpacked di sini. Tadi, misalnya 6 di sini, diubah menjadi 36 misal. Gimana caranya? Diorkan saja dengan 30 hexa. Ini kan 30 hexa nih sebetulnya. Terbagi 4 ya. Bit 4 bit, di sini 0, di sini angkanya adalah 3. Untuk berikutnya, jump if label if integer is even. Jump to label if an integer is even. Jadi cara ngitungnya bagaimana nih? X dengan total dan X dengan 1. Ini berapa lalu buat dia genap jam even jam dari n jam saja. Hanya mendeteksi apa? Mendeteksi bit terakhirnya saja. Bit terakhirnya itu 1, ya ganjil. Kalau bit terakhirnya itu genap, ya. Ini aplikasi yang lain. Lalu instruksi berikutnya ini, instruksi shift, ya, geser. Geser dibedakan aritmetik dan logical. Jadi kalau kita geser ke kiri, itu artinya yang kanan kan kosong. Kalau yang kanan kosong, itu diberi 0. Ya, jadi itu yang geser ya, pergeseran. Untuk pergeseran, kalau kita geser ke kiri, ya, yang paling kanan kan jadi kosong, kosongnya diisi dengan 0. Yang kiri di mana? Kirinya nanti tinggal dilihat, pakai carry nggak? Menggunakan carry, akan disimpan di carry. Kalau nggak pakai carry, silakan. Nah, kalau geser kanan, nah kalau geser kanan nanti ada dua.
modelnya. Ada yang logical dan ada. Kalau logical shift itu kita geser ke kanan, yang paling kirinya kan kosong. Kalau kosong kita beri 0. Itu yang logical. Ya. Logical selalu kita beri 0. Nah, kalau aritmetik itu dianggap bilangannya itu positif atau negatif. Jadi ketika kita geser ke kanan, ya bilangan yang paling pojok tadi ya, aslinya yang paling kiri tadi dilihat. Kalau dia satu, maka ujungnya itu akan tetap satu. Ujungnya akan tetap satu. Kalau dia digeser lagi ya satu lagi, geser lagi tidak satu. Itu yang aritmetik. Tapi kalau ujungnya nol ya dia hampir sama logical shift. Ini contohnya ya, logical shift di sini. Jadi awalnya adalah nol di sini. Ya. Lalu kita geser ke kiri sekali. Kalau kita geser ke kiri sekali, ujungnya ini akan dikopikan ke register flag, ya. Register flag di sini carry flag. Jadi untuk shift maupun rotate itu register yang peran sekali itu adalah carry flag. Ini nanti tinggal digeser aja di sini. Yang tadinya bit ke 14 menjadi bit ke 15. Yang tadinya bit ke 0 menjadi bit ke 1. Nah yang terakhir ini bit ke 0 kan kosong. Nah itu diisi dengan nilai 0. Kalau gesernya ke kanan dua kali, ya ini kan bisa dua kali. Kalau dia bilangannya positif, ini ada logical ya, selalu diberi 0. Sedangkan yang di sini, yang satu hilang, yang satu masuk ke carry flag. Dan yang lain tinggal digeser-geser aja dua kali. Kemudian untuk kalau bilangannya positif, di sini sama ya. Berarti cuma 2, di sini 3. Ini untuk kasus arithmetic, tetapi bilangannya positif. Jadi ujungnya 0. Dia akan dikopikan ke sini, ke sini, ke sini. Dan kebetulan digeser 3 kali. Jadi yang kosong-kosong ini akan disamakan dengan most significant bitnya. Jadi shift logical left atau right itu mirip operasi perkalian 2. Jadi operasi perkalian 2 bisa kita lakukan dengan menggeser ke kiri, left. Sedangkan kalau geser ke kanan itu seperti pembagian. Contoh di sini shift left seperti dikali 2, sedangkan shift right itu seperti dibagi 2. 48 dibagi 2 menjadi yang aritmetik yang tadi saya sebutkan. Kalau ujungnya ini 1, maka dia akan dikopikan ke berikutnya. Jadi bilangannya akan tetap dianggap sebagai negatif. Nah, kelompok instruksi berikutnya tentang perputaran. Ini mirip dengan yang shift tadi ya, cuman sekarang dia berputar, bit-bitnya itu berputar. Ada MSB di paling kiri, ke left, dia akan berputar menjadi LSB. Contohnya seperti ini. Ini diputar sekali nih. Rotate through rotate left ya, intinya kepanjangannya adalah rotate left. Jadi digeser ke kiri. Register AX digeser ke kiri sebanyak berapa? Sebanyak 1 kali. Ya, kalau Anda lebih dari 1, Anda bisa gunakan register CL. Maksudnya CL-nya 4, itu artinya digeser ke kiri 4 kali. Kita tidak bisa melakukan operasi ini dengan angka 4. Itu tidak boleh di sendernya. Kalau ini boleh 1 maksimum. Kalau lebih dari 1, gunakan register batu CL. Nah, contoh di sini kita ingin menggeser ke kiri 1 kali. Ya, berarti bit ke-15 ini nanti jadi paling kiri, ya, ujung kiri di sini, dikopikan juga ke carry flag. Dan main geser-geser. Nah, kalau yang paling nomor 2, geser kanan 4 kali. Dia akan digeser 4 kali. Yang paling gampang itu adalah kita ambil bit keempatnya di sini, ya, ini, masukkan ke bagian ini. Bit keempatnya kan digeser 4 kali. Nah, yang 3 gimana? Yang 3 ngikuti saja. Dan ngikuti di sebelah-sebelahnya.
hanya 0 mengikuti 9. Yang berikutnya, kopikan aja dari yang sebelum-sebelumnya yang di atas. Dan sampai di sini, angka 1 di sini. Sudah selesai. Nah, itu cara kita melakukan kasih rotation, ya, diputar, bit-bitnya diputar berapa kali. Nah, proses 2 ini itu semuanya carry flag-nya ini hanya dapat kopian aja dari bit yang terakhir. Misalnya ini berarti kan bit 15. Kalau yang di bawah ini berarti kita mendapatkan kopian saja dari bit terakhir. Setnya terakhir adalah 0. Ini dapat kopinya saja yang terakhir. Tapi kalau dia rotate through carry, RCL, di sini tengahnya bukan O tetapi dia C, maka carry-nya ikut dianggap sebagai bagian. Jadi contoh fisiknya dari situ. Kemudian instruksi status flag, jadi kita bisa mengubah-ubah status flag. Bagaimana caranya? Nah, ini contohnya untuk yang kontrol CDF. Ya. Caranya tinggal set. Set itu kita buat carry-nya menjadi satu. Set carry, clear carry. Clear artinya kita hapus carry-nya menjadi 0. Kemudian data STD, ini kita mengubah direction flag-nya menjadi 1, clear data direction flag-nya menjadi 0. Kemudian interrupt enable, interrupt flag itu lewat STI dan CL. STI itu set interrupt flag, CLI adalah clear interrupt. Pokok instruksi berikutnya adalah instruksi percabangan. Jump, call, return, loop, dan interrupt. Ini ada pasangannya. Call itu pasangannya untuk kembali, itu kita menggunakan return. Call, return. Jump itu tanpa kondisi, dia lompat saja. Kalau loop, dia bercabang, ini mirip dengan repeat, ya, bercabang, tapi dia tergantung dari register CX, ya, seperti yang telah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya. Jadi percabangan di sini ada yang bersyarat dan tanpa syarat. Percabangan tanpa syarat itu uh, harus dieksekusi, intinya gitu ya, harus dieksekusi. Nah, percabangan tanpa syarat itu bisa jarak dekat dan bercabang jarak jauh. Ya, kalau jarak dekat itu disebut dengan intrasegmen karena yang diubah hanya alamat dari intra pointer, instruction pointer saja yang diubah. IP, ya, register IP itu yang diubah. Sedangkan Java itu untuk intersegmen. Jadi yang diubah itu 32 bit. Itu register segmennya CS dan register IP-nya diubah. Itu 32 bit atau 4 byte. Itu percabangan tanpa syarat. Yang tanpa syarat yang kedua itu adalah call dan return. Jadi untuk menjalankan ini, tinggal jalankan subroutine atau function. Jadi nanti juga sama ini, bisa intrasegmen, bisa intersegmen. Nah, untuk kembalinya bagaimana? Kembalinya dari subroutine harus diakhiri dengan return. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah fungsi dengan bahasa C misalnya, maka ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, gitu ya, atau ya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, kurung kurawal tutupnya ini yang nanti di atas sebagai return ini. Fungsi untuk kembalinya itu supaya alamatnya tahu itu bagaimana sih, dan itu disimpan di sini. Ya. Jadi ketika call ini dipanggil, maka dia akan menyimpan informasi stack alamat posisi next instruction. Dan jadi next instruction-nya itu akan disimpan oleh call. Nah, begitu return yang tadi disimpan di stack itu dikembalikan lagi ke CS dan IP. Tinggal tergantung dia near atau far. Far CSIP, kalau near IP-nya saja yang dikembalikan. Kemudian kalau percabangan bersyarat atau sign comparison, ya, ini sign, oh ini yang unsigned comparison, artinya yang pembandingnya itu sama sekali tidak memperlihatkan positif atau negatif. Nah, untuk unsigned comparison itu
tinggal jump if above, jump bila di atasnya, atau jump bila tidak di bawahnya atau sama. Ini sebenarnya maknanya sama, tapi yang gampang-gampang aja yang kita ambil ya, jangan yang ini jadi jump if above, jump if not below, atau jump if above or equal. Ini juga rumit ya, jump if not aja ya, jump if not below, jump if below, jump if not above, jump if carry, jump if equal, jump if zero. Nah ini adalah instruksi-instruksi ya. Jadi ini sebetulnya sama ya, seperti yang baris ini sama. Ini sama sekali tidak memperhitungkan tanda bilangan sebelumnya, komparasi. Misalnya ini, unsigned ya, tak bertanda. Ini dianggap positif 80, dianggap positif 20. Kalau kita compare, lalu kita tanya, ya, compare-nya. Compare, katanya ini, jam, saya mau jam ke 200, kalau nilainya itu above. Artinya adalah BL lebih tinggi daripada AL. Nah, BL berapa? BL 80. AL berapa? 20. Oh, betul ya tadi ya. BL lebih besar daripada AL. Karena itu dia lompat ke alamat 200. Jam ke alamat. Oh, saya kebalik ya. Oh, saya kebalik. Ini ternyata BL-nya nilainya 20. BL-nya 20. BL 20. AL-nya adalah 80. Berarti BL lebih kecil. Ya. BL lebih kecil daripada 80. Nah, karena dia nilainya false, ya, berarti tidak above, BL tidak above, maka tidak jadi loncat ke 200. Jadi istilahnya apa? Lanjutkan saja ke instruksi berikutnya. Ya. Jadi tadi saya salah ya. Saya anggap ini BL. Padahal ini sebetulnya adalah BL-nya yang lebih kecil. Di kasus kita, above, maka BL harus lebih besar daripada lalu bisa loncat. Kalau tetap lebih kecil ya dia nggak loncat. Lanjutkan aja instruksi. Ini masih yang unsigned tadi. Cuman kasus ini adalah dia loncat. Karena kita balik ini AL, ini kan BL, kedua AL. Nah kalau yang sign comparison bedanya apa? Kalau tadi above atau below, di atas atau di bawah. Tapi kalau yang di sini adalah lebih besar, ya, greater atau less. Di jump if greater, jump if not less, jump if less, jump if not greater. Nah, untuk ini itu perlu bilangan positif atau negatif. Sehingga bilangan positif. Nah, kita tahu bahwa move AL, 80 dan 20, AL ini jadi bilangan negatif. Karena dia MSB-nya adalah minus 1 atau minus 80. Sedangkan BL itu adalah 20. Kalau saya compare AL sama BL, maka apakah AL lebih besar dari BL? Nah, pertanyaannya gitu ya. Kalau saya tanya jump if above, mungkin true ya, dia akan loncat. Ya. Tapi karena AL itu negatif 80, sedangkan di sini positif 20, jawabannya adalah AL tidak lebih besar dari. Karena itu dia tidak usah jump. Lanjutkan aja instruksi. Ini untuk kasus yang AL-nya positif. Kalau kita pakai CG, AL-nya lebih besar daripada 70, lebih besar dari 70. Jadi dia akan lompat ke alamat. Ini jam karena specific flag. Jadi jam if not carry. Kita tidak ada carry. Kemudian untuk kontrol pengulangan, sudah saya sebutkan yang lalu, bahwa ini tergantung dari apa? Register CX. Nah, kalau register CX-nya sama dengan 0, maka loop-nya berhenti. Nah, kalau loop A atau loop Z, itu kalau yang dilihat dua, apakah CX-nya sudah 0. Kalau CX-nya belum 0,
Kalau belum nol, maka dia akan lihat lagi berikutnya. Apakah zero flag-nya itu satu? Zero flag itu menunjukkan adanya komparasi sebelumnya ke operasi aritmetika menghasilkan nilai nol. Menghasilkan nilai nol. Ini kalau yang tidak nol. Ini contohnya ya, kita ingin mengambil 5 masukan di keyboard. C,5 artinya nanti kita akan mengambil 5 kali, lalu disimpan di mana nanti ya, kita save aja dulu di 200, move AH,01, interrupt 21, ini dipakai untuk mengambil input dari keyboard, atau menunggu masukan dari keyboard. Kalau kita tekan keyboardnya, maka hasilnya akan disimpan di register AL. Nah, output dari ini adalah register AL. Nah, register AL ini akan disimpan di SI alamat berapa tadi? 200 ya. 200. Nah, supaya nggak numpuk, maka SI-nya harus kita increment di sini. Supaya nanti menjadi 201 numbernya. Nah, loop AG, ini kan masih 5 nih. 5 dikurangi 1 menjadi 4. Operasinya akan berulang nih ke AG. Diambil lagi satu keyboard, masuk ke AL ke 201. Ini jadi 202 sekarang ya. 203, 204, 204 ya. Selesai, terus dia akan keluar dari. Nah, percabangan yang berikutnya itu adalah interrupt. Nah, interrupt itu bisa terjadi macam-macam. Entah karena hardware atau interrupt karena software. Dan untuk kembali dari interrupt yang kita buat, itu kita menggunakan yang disebut IRET, interrupt return. Nah, kembali dari fungsi itu percabangan. Nah, sekarang kita lihat untuk instruksi untuk manipulasi string. Instruksi-instruksi untuk manipulasi string, di sini ada 5 kelompok. Di sini string, compare string, scan string, log string, dan store string. Jadi kita hanya mengambil aja beberapa saja ya, string aja. Jadi untuk operasi string itu selalu menggunakan sumbernya itu adalah segmen sembarang ya. Boleh DS, defaultnya DS, bisa SS, bisa TS, bisa TS. Tapi ininya selalu SI, source index. Sedangkan tujuannya selalu TS dengan DI. Nah, operasi string ini bisa dilakukan secara otomatis. Nah, operasinya ini bisa bertambah SI-nya, jadi SI dan DI-nya ini bisa bertambah atau berkurang. Itu tergantung dari register DF ini. Jadi kalau dia DF-nya 0, maka dia akan bertambah. Kalau kita operasinya 1 byte, namanya 1. Kalau operasinya word, ya, 2 byte, maka namanya. Di SI dan DI akan bertambah secara otomatis. Kalau DF-nya 0. Tapi kalau DF-nya 1, maka isinya akan berkurang. Jadi ini tinggal dari bawah ke atas atau dari atas. Tinggal linear ya, untuk versi string. Ini micro instruksinya untuk move dan yang kedua untuk yang text. Jadi ini tergantung dari DF. Kalau DF-nya 0, ini tergantung dari displacement-nya. Displacement-nya kalau byte ya berarti tambah 1, kalau word ya ditambah. Contohnya ya, move string byte. Sekarang saya ingin menyalin 1 byte saja ya, 1 byte dari alamat 100 ke alamat 300 menggunakan instruksi string. Nah, sepertinya agak bertele-tele ya, tapi nanti kalau kita jalankan pelan-pelan, itu biasanya operasinya jauh lebih singkat daripada kalau kita menggunakan instruksi biasa. Kita kan bisa menggunakan instruksi lain, instruksi string. Jadi kita set dulu nih, awalnya 100 ya, jadi source-nya nanti di alamat 100 nih. Destination-nya di mana? Alamat 300. Nah, di set juga. Mau berapa banyak? Mau 256 byte atau 100 hexa. C-nya kita set dulu untuk operasi repeat. Lalu kita ingin increment atau decrement.
Oh, kita ingin tambah dari 100 ke 102, 104, ya, 106, dan seterusnya. DI-nya nanti juga otomatis nambah 300, 302, 304, 306, dan seterusnya. Nah, supaya berjalan, maka tinggal kita tambahkan titik. Ya, titik ini mirip dengan loop, tapi untuk awalan dari sebuah instruksi string. Awalan instruksi. Ini move string word, kalau ini pakai word, yang tadi byte. Satu, kalau ini untuk word. Nah, untuk word, kita operasinya dikurangi. Kalau tadi 100 heksa, 56, sekarang kalau 100 heksa dibagi 2, itu bukan 50 loh ya. Tapi di sini menjadi 80. Nah, compare string itu mirip operasinya dengan move string, tapi ini hanya khusus untuk membandingkan saja. Apakah sama atau enggak. Sama, titik itu equal. Oh, sama. Di sini kita pakai untuk ngecek, menguji apakah satu blok memori itu masih sama antara source dan isi. Ya, yang lain ya. Jadi, ini yang saya sebutkan tadi untuk titik. Titik itu biasanya diletakkan di awal instruksi dari move string, load string, atau kemudian untuk segmen override, instruksi segmen override itu biasanya untuk mengganti. Jadi ini kalau tanpa ES, ini default awalnya adalah DS. Supaya dia berganti ES, bagaimana? Kita kasih prefix di sini. Prefixnya adalah ES. Jadi, atau Anda bisa menuliskan juga seperti move AX, ES titik 2 alamat 100. Jadi ini artinya apa? Default segmennya akan berubah dari DS menjadi ES. Ya, ini contoh compare string, store string ya. String, ini contoh hasilnya kalau kita jalankan. Titik ya. Ini awalnya. Tujuannya apa? Kita ingin mengisi ya, mengisi blok memori dengan U. Sebanyak berapa? Sebanyak 800 bisa. Kita operasinya byte. Byte dan menggunakan titik. Di CX kalau sudah selesai, maka CX-nya akan ya, dan misalnya itu awalnya dari 100, yang dipastikan CSIP-nya. Kalau saya ubah AX-nya menjadi DU, kalau saya jalankan lagi dari awal DU, sekarang berubah menjadi DU. Contoh yang lain, ya. String, scan string, dan selesai. Nah, itu adalah contoh-contoh program yang kita pelajari ya, di instruksi berbasis CIS, ya, Computer Computing Instruction Complex Instruction Set Computer. Jadi itu yang basisnya adalah kompleks. Jadi makanya Anda bisa melihat instruksi-instruksi yang bermacam-macam. Masuk instruksi untuk sign, unsign itu dibedakan. Ada ASCII adjust after addition, ya, kemudian decimal adjust after addition. Itu instruksi-instruksi yang rata-rata banyak digunakan di CIS, di Complex Instruction Set Computer. Tapi nanti di bagian kedua, di RISC, itu kita akan melihat bahwa fasilitas-fasilitas yang instruksi tadi yang ada di CIS itu nggak tersedia di RISC. Jadi otomatis kita harus membuat prosedurnya sendiri. Karena itu agak rumit kalau belajar assembler dengan menggunakan RISC. Karena ada banyak fasilitas yang boleh dibilang sangat
sangat fisik atau sangat dasar. Jadi oleh karena itu dibutuhkan compiler yang high level lah gitu ya, terus dibatasi untuk memudahkan operasinya. Nah, untuk cheese itu tentu saja clocknya juga macam-macam. Ada yang clocknya singkat, ada yang membutuhkan clock yang jumlahnya panjang. Contohnya tadi instruksi perkalian. Perkalian itu ada yang jumlah clock cycle-nya itu banyak, misalnya untuk instruksi yang loop misalnya itu lebih hanya sederhana ya, mungkin sampai puluhan. Tapi instruksi seperti register ke register, buka X, mati X misalnya, itu mungkin cuma 32 clock saja. Jadi kompleksitas di cheese mungkin mudah diselesaikan dengan instruksi yang disediakan, tapi jumlah clock-nya itu bermacam-macam. Ya. Di setiap instruksi itu macam-macam. Lalu kasus yang kedua adalah space-nya. Ukuran instruksi di cheese itu bervariasi sekali. Ada yang 1 byte sampai 6 byte. Ya, sedangkan di WIS itu rata-rata hanya yang 1 word-nya saja. Kalau 32 bit, ya, ini hanya satu macam. Nah, kita masih ada beberapa contoh yang lain, tapi ini hanya mengambilkan saja ya, bahwa sebuah mikroprosesor itu bisa memiliki instruksi yang selengkap CISC, tetapi bisa juga dia tidak selengkap CISC. Mikroprosesor barangkali hanya dioptimalkan untuk yang untuk sementara kita akhiri di sini dulu. Nanti kita akan lihat untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.